Long Wen sedang minum anggur dari mangkuk besar dan makan daging dalam jumlah besar. Tiba-tiba dia mendengar beberapa anak buahnya berlari masuk dengan tergesa-gesa dan memanggilnya, ekspresinya langsung menegang. Lalu dia mengalihkan pandangannya dengan dingin ke orang di belakangnya, sial, apa kau tidak melihatku minum? Dia sedikit merah karena minum, jadi dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang di belakangnya. Tapi orang-orang yang minum bersamanya mendengarkan. Jadi pria itu dengan cepat berkata, bos, dia bilang Long Tiantian telah ditangkap. Naga Tiantian itu seperti naga. Sebelum dia selesai berbicara, Long Wen tiba-tiba duduk seolah dia tersengat listrik. Dia menatap prajurit itu dan bertanya, apakah kamu baru saja mengatakan Long Tiantian? Yah, itu Long Tiantian. Percepat, ayo ikut aku. Anda harus tahu bahwa Long Zhan telah mengeluarkan perintah. Orang yang menangkap Long Tiantian adalah prioritas utama. Para jenderal dapat dipromosikan, dan tentara yang ditangkap dapat menghasilkan uang. Perlu Anda ketahui bahwa penjara ini terletak di lokasi terpencil dan lingkungannya sangat buruk. Prajurit seperti mereka harus hemat dalam minum dan makan daging. Karena perbekalan mereka hanya datang sebulan sekali, bahkan sipir seperti dia pun tidak bisa makan ikan besar dan daging setiap hari, hanya sesekali saja. Yang paling penting adalah tidak ada wanita yang menyentuhnya. Pria hanya punya banyak hobi. Tapi di sini mereka seperti biksu. Kali ini, saya akhirnya datang menemui seorang wanita. Long Zhan dan Ling ada di sana. Mereka tidak bisa menyiksa Long Xiaoxiao, tetapi mereka juga harus memastikan bahwa Long Xiaoxiao hidup dengan baik. Alangkah baiknya jika mereka selalu menjadi biksu, tapi masalahnya, betapa tidak nyamannya mereka melihat wanita tapi tidak menyentuhnya. Jika Long Tiantian ditangkap kali ini dan dipenjarakan di penjaranya, maka dia akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Ketika tiba waktunya untuk dipromosikan dan keluar dari sini, bukankah mudah untuk menikmati gaji yang lebih tinggi atau semacamnya? Jadi dia sangat bersemangat sekarang. Namun, masih ada konselor yang lebih cerdas di sampingnya. Nama pria ini adalah Long Sang. Long Sang berkata dengan lembut kepada Long Wen, sipir, meskipun Long Tiantian ditangkap kali ini, ingatlah untuk menganggap entengnya untuk mencegah penipuan. Tapi Long Wen tertawa keras, apakah ini scam? Long Sang, apakah kamu menjadi bodoh setelah minum? Jadi bagaimana status Long Tiantian sekarang? Kebajikan macam apa dia? Apakah ada yang mau membantunya? Lihat sikap buruknya, sekarang dia hanyalah anjing tersesat. Lagi pula, aku punya banyak sekali tentara di sini, dan jumlah mereka hanya sedikit. Apa yang kamu takutkan? Melihat ekspresi menghina di wajah Long Wen, Long Sang dengan cepat berkata, seorang pria bernama Lu Yun datang ke kota baru-baru ini. Tahukah kamu? Oh, aku sudah mendengarnya. Bagaimana? Tidak, Lu Yun ini sangat kuat. Saya khawatir kita bukan tandingannya. Tanpa diduga, Long Sang tidak suka mendengar apa yang dia katakan, dan dia segera meraih kerah bajunya. Apa maksudmu? Apakah kamu mencoba membangun ambisi orang lain dan menghancurkan prestisemu sendiri? Setelah dimarahi oleh Long Wen, Long Sang menundukkan kepalanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Kalau begitu diamlah. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, hati-hatilah dengan lidahmu. Setelah mendorongnya menjauh, Long Wen mendengus dingin dan berjalan menuju tembok kota. Di bawah cahaya terang, dia dengan cepat melihat wajah Long Tiantian. Saat melihat ini, matanya bersinar, dan dia berkata, sial, dia terlihat sangat tampan. Aku sangat rakus saat melihatnya. Tapi Tuan Long Zhan pasti akan menghadiahiku dengan baik. Hehe, aku bisa menyentuh wanita kapan saja mulai sekarang. Keren sekali. Ketika dia berpikir bahwa dia akan meninggalkan kehidupan seperti biksu ini, dia tersenyum lebar. Kamu berasal dari departemen mana? Juga, bagaimana kamu menangkap Long Tiantian? Alasan mengapa Long Wen menanyakan pertanyaan ini bukan karena dia mendengarkan kata-kata Long Sang, tetapi hanya karena rutinitas. Sekarang yang bisa dia pikirkan hanyalah membenamkan dirinya pada wanita dan semua yang bisa dia pikirkan. Bahkan jika Lu Yun dan yang lainnya melakukan kesalahan saat mereka berbicara, dia tidak akan pernah menyadarinya. Tentu saja, agar Lu Yun dan yang lainnya terlihat lebih nyata, bukan Lu Yun yang mengatakan ini, melainkan Long Changgui. Long Changgui menjawab, Jenderal Baxi, Divisi ke-6, terlalu kaya dan murah hati untuk mengungguli bawahannya. Apakah kamu mendengar itu? Long Wen menoleh ke arah Long Sang, aku baru saja mengatakan mereka tidak punya masalah, kamu pengecut. Long Sang sebenarnya ingin mengatakannya, tapi berkata tidak, setidaknya mereka harus menunjukkan segel militer untuk membuktikan identitas mereka. Namun, kemunculan pola naga tadi benar-benar membuat Long Sang takut. Di penjara ini, selain beberapa tentara, juga terdapat beberapa warga sipil. Dan pedagang naga ini adalah kepala pegawai negeri. Namun sebagian besar PNS kekurangan darah. Cara Long Wen mengancamnya barusan masih tergambar jelas di benaknya. Lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak, jika tidak di tempat seperti ini, pola naga benar-benar bisa membunuhnya. Ketika saatnya tiba, yang harus dilakukan Long Wen hanyalah mengeluarkan orang secara acak di penjara untuk dijadikan kambing hitam. Kematianku akan sia-sia. Melihat Long Sang tidak berani berbicara saat ini, Long Wen sangat puas dengan penampilannya saat ini. Dia mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya dan berkata, itu benar. Jangan selalu bertanya padaku, mengerti? Kalau tidak, kamu akan melakukannya membuatku sangat tidak bahagia. Petik 2.
Jika kamu membuatku tidak bahagia, itu tidak akan ada gunanya bagimu, kan? Long Sang mengangguk dengan canggung dan berkata, kamu benar, kamu benar. Hahaha, pahami saja, ini adalah sikap yang seharusnya kamu miliki. Setelah mengatakan itu, Long Wen mengalihkan perhatiannya ke Long Changgui dan yang lainnya. Long Changgui berkata, kami menemukannya saat berpatroli di departemen bawahan. Dia bergegas menuju Anda, kami curiga dia punya agenda. Long Wen sudah sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Namun, dia masih menahan kegembiraan di dalam hatinya, terbatuk dan berkata, bukankah lebih baik kamu menyerahkannya kepada tuanmu? Mengapa kamu harus menyerahkannya kepadaku? Apa tujuanmu mencari jauh dari yang dekat? Setelah Long Changgui mendengar ini, dia langsung mendengus dingin. Hal yang paling tabu di kalangan prajurit adalah pemisahan jarak dan kedekatan, tapi kebetulan dia memukul dan memarahi kami para prajurit. Tidak hanya itu, kami tidak akan menghargai jasa kami, tapi kami akan menghukum pelanggaran kami. Kita sudah muak. Beberapa kata ini menyentuh hati Long Wen. Faktanya, Long Wen juga merupakan bagian lama dari resimen lapis baja saat itu. Tapi bagaimanapun juga, begitulah cara resimen lapis baja memperlakukannya. Untuk menarik perhatian para jenderal di atas, dia melakukan misi yang sangat berbahaya berkali-kali. Sebagian besar orang yang menjalankan misi bersamanya tewas dalam pertempuran tersebut. Dia lolos dari kematian lagi dan lagi. Secara logika, mereka yang telah mencapai levelnya harus diberi penghargaan berdasarkan prestasi mereka. Tapi tidak, dia bahkan tidak mendapatkan medali. Sebaliknya, setiap orang yang minum dan mengobrol di kamp setiap hari menerima hadiah. Dia sangat tidak senang dengan hal ini pada saat itu. Akibatnya, ia diseret keluar dan dipukuli puluhan kali dengan tongkat. Apalagi orang yang memukulnya saat itu merupakan pukulan yang mematikan. Untungnya, dia cukup beruntung bisa bertahan di lingkungan ini. Namun kemudian dia menemukan kesempatan untuk melepaskan diri dari resimen lapis baja. Setelah itu, dia sangat membenci tempat itu sehingga dia ingin menghancurkan mereka suatu hari nanti, terutama orang-orang di atas mereka. Dia ingin menyeret mereka keluar dan memukuli mereka 5.000 kali dengan tongkat. Hanya dengan cara inilah dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Saat ini, ketika dia mendengar seseorang melarikan diri dari sana dan datang ke sini untuk bekerja, dia langsung merasakan keintiman. Tentu saja, kemampuan Long Changgui untuk mengetahui hal-hal ini dengan jelas juga disebabkan oleh korps lapis baja besi ke-6 tempatnya berada. Jika bukan karena hubungan ini, akan sulit baginya untuk mengetahui informasi ini. Buka pintunya, Long Wen tertawa dan hendak turun. Tidak, itu tidak mungkin. Long Sang dengan cepat berteriak untuk menghentikan Long Wen. Namun, Long Wen berkata, apa yang tidak diperbolehkan? Mengapa tidak, Long Sang? Saya baru saja berpikir, mengapa Anda mencoba menghentikan saya lagi dan lagi? Ketika Long Wen mengatakan ini, dia sudah mendekati Long Sang selangkah demi selangkah. Dan matanya juga sangat menyeramkan. Sebuah firasat yang sangat tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di hati Long Sang, menyebabkan Long Sang terus melangkah mundur. Tidak, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Tidak, apakah kamu yakin? Mata Long Wen menatap Long Sang seperti pisau tajam. Long Sang tersentak dan berkata, tidak, sungguh tidak. Menurutku tidak, tapi menurutku kamu tahu. Sekarang saya tiba-tiba merasa bahwa saya tidak seharusnya mempertahankan Anda. Anda ingin memonopoli kredit saya. Tidak mau, Long Sang sudah merasakan bahayanya, dan dia tahu dia tidak punya peluang. Dan Long Wen sama sekali tidak berbicara omong kosong padanya. Dia meraih kerah bajunya dan tiba-tiba, dengan kekuatan tiba-tiba, melemparkannya ke bawah dari atas. Haha, jika kamu ingin mengambil pujianku, kamu masih terlalu muda. Pergilah ke dunia bawah dan renungkan. Lu Yun dan yang lainnya saling memandang. Telinga Lu Yun sangat bagus, dia mendengar semuanya dengan jelas. Orang ini juga idiot. Long Sang baru saja membantunya, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tidak apa-apa, si idiot ini pasti akan membuka pintunya. Benar saja, dalam waktu singkat, Long Wen berlari ke sisi ini dengan senyuman di wajahnya. Dia menggosok tangannya, menyombongkan diri, dan berkata sambil tersenyum, oh, coba saya lihat, coba saya lihat. Pengdong memutar matanya dan berkata, Tuan, di mana saya bisa memenjarakannya? Anda tidak memiliki sel khusus untuk wanita di sini. Long Wen berkata, hei, kunci dia dengan saudara perempuannya, cek-cek, lalu aku bisa menerima hadiahnya. Long Changgui dengan cepat bertanya dengan ragu-ragu. Hahaha, tentu saja kamu termasuk di antara mereka. Aku dipromosikan dan kamu menjadi kaya. Kita mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Aku berbeda darimu, jangan khawatir. Dia menggosok tangannya dan menatap Long Tiantian, melihat ke kiri dan ke kanan. Saat ini, dia hampir mengeluarkan air liur dari sudut mulutnya. Melihat penampilannya, Long Tiantian merasa jijik di dalam hatinya, bahkan merasa ingin muntah tanpa alasan. Jika bukan karena adiknya, dia pasti sudah menyerang bajingan ini sekarang. Cek-cek, cantik sekali, tampan sekali. Long Wen mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah Long Tiantian. Meskipun dia tidak bisa menyentuh seselong Tiantian sekarang, seharusnya tidak ada yang peduli padanya, bukan? Bagaimanapun, Long Zhan ingin Long Tiantian mati. Dan Long Zhan sekarang sangat membenci Long Tiantian. Saya berharap saya bisa mencabik-cabiknya. Long Tiantian sudah muak dengan pria ini,
tapi sekarang dia melihatnya seperti ini, dia merasa mual. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi dan meludahi wajah Long Wen. Long Wen sudah mabuk dan gila. Dan ludah Long Tiantian benar-benar membuatnya kesal. Segera, dia sangat marah dan memukul perut Long Tiantian. Dia juga seorang praktisi dan seorang jenderal. Meskipun kita tidak bisa mengatakan seberapa tinggi tingkat kultivasinya, jika tinju ini mengenai bangsawan kaya seperti Long Tiantian pasti tidak akan mampu menahannya, dan bahkan mungkin menderita pendarahan perut. Tepat ketika Long Tiantian siap melawan, dia tiba-tiba merasakan arus hangat menyebar ke lengan dan seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, perasaan itu lenyap. Dan ketika tinju Long Wen mendarat di tubuhnya, itu menjadi lembut dan lemah, dan dia bahkan tidak bisa merasakan sentuhannya. Itu Lu Yun. Lu Yun menggunakan kekuatan rohaninya untuk melindunginya. Tapi seberapa pintarkah Long Tiantian seorang wanita? Meskipun dia tahu bahwa Lu Yun membantunya, dia tetap membungkuk dan berpura-pura kesakitan. Long Wen tidak menyadari ada yang aneh dalam ekspresinya. Bahkan sedikit sombong. Lihat, seberapa kuat tinjunya. Bukankah Long Tiantian sombong pada dirinya sendiri? Apakah kamu tidak gila? Bukankah seharusnya kamu meringkuk seperti bola? Coba berpura-pura menjadi seperti itu lagi. Dia ingin melihat apa lagi yang mampu dilakukan Long Tiantian untuk berpura-pura menjadi seperti dia. Sambil menyingsingkan lengan bajunya, dia mencubit wajah Long Tiantian dan berkata, Long Tiantian, sial, menurutmu aku mudah ditindas. Apakah kamu berani meludahi wajahku? Awalnya, aku datang ke sini berpikir bahwa penderitaanmu akan berkurang hari ini. Kamu sangat bodoh. Hehe, aku harus bersenang-senang sebentar. Long Tiantian sangat sakit hingga dia muntah, mengertakkan gigi dan mengutuk, kamu tidak tahu malu. Ya, kamu benar, aku tidak tahu malu. Gadis kecil, kamu baru menyadarinya sekarang. Sudah kubilang, aku bukan hanya tidak tahu malu, tapi juga cabul. Malam ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekotoranku, hahaha. Bawa masuk, sialan. Dia mengumpat dengan keras lalu pergi. Awalnya, Lu Yun mengira ini hanya seorang penjaga, dan dia sebenarnya tidak berniat membunuhnya. Tapi orang ini sangat menjengkelkan dan membosankan untuk ditonton. Jika dia tidak membunuhnya, Lu Yun akan merasa sedikit kasihan padanya. Hanya saja orang ini belum mengetahui bahwa dirinya sedang diambang kematian, dan ia masih merasa berpuas diri. Segera, Long Wen membawa mereka ke pintu sel tempat Long Xiao Xiao di penjara. Ketika mereka melihat wanita lain, para tahanan menjadi gila. Terlebih lagi, Long Tiantian terlihat sangat cantik. Bagaimana mungkin orang tidak menjadi gila setelah melihatnya? Melihat ekspresi gila orang-orang itu, Long Wen terkekeh, jangan panik, saya akan membiarkan Anda mencicipinya setelah saya mencicipinya. Sejenak penonton bersorak, saudari, ketika Long Xiao Xiao melihat adiknya, dia menangis. Perasaan putus asa tiba-tiba melonjak ke dalam hati saya. Dia menangis dengan suara serak, kakak, kenapa kamu datang? Kenapa, kamu seharusnya tidak berada di sini? Xiao Xiao, melihat adiknya, mata Long Tiantian langsung memerah, dan air matanya hampir jatuh. Cek, cek, cek. Long Wen, yang berada di samping, tidak hanya tidak menunjukkan simpati ketika melihat adegan ini, tetapi juga mendengus dan mengejek, lelucon yang luar biasa, lelucon yang luar biasa. Sangat menyentuh sehingga saya tidak tahan lagi. Hahaha, saat dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Kakak, cepat pergi. Long Xiao Xiao juga berharap Long Tiantian akan segera melarikan diri. Tapi setelah Long Tiantian mendengar ini, dia tiba-tiba berhenti menangis. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyeka air matanya dan matanya menjadi tajam, tidak perlu lari, kakak ada di sini untuk membawamu keluar dari sini hari ini. Puff, hahaha, apa katamu tadi? Long Wen tertawa terbahak-bahak, kamu adalah seorang tahanan, dan kamu masih ingin melarikan diri. Apakah kamu benar-benar mengira kamu memiliki 4 kaki dan seekor anjing? Salah satu bawahan Long Wen juga berkata, sejauh yang saya tahu, Anda tidak memiliki kekuatan Taoisme kan? Oh iya, Anda seperti ini, dan Anda masih ingin membuat masalah dengan kami. Anda adalah rajanya bicara, kan? Hahaha, semua orang kembali tertawa. Namun ada bawahan lain yang langsung berkata tidak senonoh, mulut yang mana itu? Puff, tentu saja, mulut kedua bahkan lebih kuat. Penonton kembali tertawa. Pada saat ini, bahkan Lu Yun mulai merasa mual. Long Wen berkata, buka pintu sel dan biarkan para suster melayaniku bersama sebentar. Dia berpikir sejenak, Long Zhan akan membunuh kedua wanita ini, dan kemudian dia harus membuat semua orang di sini bahagia. Jika hanya 2 wanita ini, Long Zhan tidak hanya tidak akan mempercayainya, tapi dia juga akan membunuh mereka dalam kemarahan. Dengan cara ini, dia masih bisa duduk kokoh di Diao Yutai. Lu Yun dan yang lainnya tidak mengambil tindakan atau marah. Mereka hanya menunggu orang-orang ini membuka pintu. Tentu saja, Lu Yun ingin membuka pintu, mengunci Long Tiantian, mengunci pintu, dan kemudian melemparkan kunci ke Long Tiantian. Dengan cara ini, Long Tiantian dan saudara perempuannya akan aman. Sedangkan sisanya, serahkan padanya, Lu Yun. Benar saja, Long Tiantian didorong masuk. Long Wen tidak bermaksud untuk menindas saudari-saudari itu secara langsung, tetapi berkata kepada orang itu, pergilah, rebus air untukku, biarkan mereka mencuci tubuh mereka, jika tidak mereka akan mati bau.
Hahaha, kata-katanya yang aneh membuat semua orang kembali tertawa. Tapi sekarang Long Wen juga menemukan masalah, karena semua orang tertawa, tapi hanya Lu Yun, Peng Dong, dan Long Changgui yang berwajah gelap. Karena ketiga orang ini datang untuk mencari perlindungan bersamanya, mereka harus memperhatikan perilakunya. Namun di sisi lain, ketiga orang ini selalu memasang ekspresi cemberut. Hal ini tidak sesuai dengan mereka, lalu mengapa mereka harus membelot? Long Wen merasakan ada yang tidak beres dengan mereka, jadi dia bertanya dengan ragu, mengapa kamu tidak tertawa? Bagaimanapun, dia dianggap seorang jenderal, dan dia masih memiliki kemampuan mengamati kata-kata dan emosi. Ketika Lu Yun mendengar pertanyaan ini, dia segera menunjukkan gigi putihnya, menyeringai dan berkata, "Hei, kenapa menurutmu begitu?" Pada saat ini, suara Lu Yun kembali ke tampilan aslinya, dan tubuhnya juga mulai berubah. Melihat perubahan Lu Yun, ekspresinya berubah menjadi jelek, "Apakah kamu yang bernama Lu Yun?" Long Sang tidak berbohong padaku. Lu Yun tersenyum dan berkata, "Ya, sayang sekali kamu tidak mendengarkannya dan membunuhnya." Tidak tahu malu, Long Wen berteriak pada Lu Yun. Dia adalah orang yang tidak tahu malu, tapi dia malah menghina Lu Yun. Hal ini membuat Lu Yun geli, "Apa katamu? Aku orang yang tidak tahu malu." "Tidak," kataku, "Long Wen, apakah ada yang salah denganmu? Atau apakah kamu dipenuhi air?" Mendengus. Long Wen mendengus dengan marah. Namun tak lama kemudian, matanya berputar dan dia berkata, "Haha, tapi itu tidak masalah. Anda mungkin belum mengetahui apa yang terjadi di sini. Ini adalah penjara yang terbuat dari batu. Anda dapat mencobanya untuk melihat betapa menakutkannya penjara ini. Jika Anda berani menggunakan energi spiritual, seluruh sel akan runtuh. Semua orang di penjara ini akan dikuburkan bersamamu." Lu Yun mencubit hidungnya dan berkata, "Siapa bilang aku ingin menggunakan energi spiritual? Hanya kamu. Aku bisa dengan mudah menghancurkan kalian semua. Gunakan saja kekerasan." Engah. Pola naganya hampir keluar. Betapa arogannya anak ini hingga berani mengatakan ini. Anda harus tahu bahwa menggunakan kekuatan spiritual membutuhkan tingkat kultivasi yang berbeda-beda. Kultivasi tingkat tinggi memang bisa membunuh orang di sini secara instan. Tetapi jika dia menggunakan tinju dan tendangan, sekuat apapun keahliannya, bagaimana dia bisa menghentikan ribuan tentara? Dan bukan hanya ribuan tentara ini, tapi juga monster dan tahanan ini. Betapapun kuatnya tenaga kerja, akan ada saatnya tenaga tersebut habis. Ketika seluruh kekuatan mereka habis, mereka hanya akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedang. Aku benar-benar tidak tahu dari mana Lu Yun mendapat kepercayaan diri untuk mengatakan hal konyol seperti itu. Ketika dia menganggap Lu Yun konyol, bawahannya juga berpikiran sama, dan semua orang tertawa, "Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa?" Cek, cek, apalagi kami tentara yang terlatih. Bahkan para tahanan di penjara ini bisa menenggelamkan beberapa dari kalian hanya dengan setetes ludah. Lu Yun memandang orang-orang yang merasa benar sendiri ini dan hanya berkata dengan ringan, "Jika kamu punya waktu untuk berbicara terlalu banyak omong kosong, biarkan mereka keluar dan memberi isyarat." Dahi. Semua orang tercengang beberapa saat. Dia sangat membenci semua orang. Lu Yun berkata sambil tersenyum, "Kenapa, kamu tidak berani? Apakah kamu tidak berani?" Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Apa yang tidak berani mereka lakukan? Tapi Long Xiaoxiao juga memegang erat tangan Long Tiantian saat ini, dan dia takut. Tapi dia tidak tahu kenapa, dia tidak melihat sedikit pun rasa takut di wajah adiknya. Tampaknya saat ini hasilnya sudah ditentukan. Terlebih lagi, dia tampak melihat kegembiraan di wajah adiknya karena mereka telah diselamatkan dan bisa membalas dendam. Tapi yang jelas, situasi mereka saat ini sangat buruk. Tentu saja dia tidak bisa mengerti, dan Long Tiantian tidak mau menjelaskannya padanya sekarang. Dia hanya menepuk tangannya dengan lembut dan memintanya untuk menunggu dan melihat. Melihat adiknya seperti ini, Long Xiaoxiao bertanya dengan lembut, "Kakak, apakah ini baik-baik saja?" Long Tiantian berkata, "Tentu saja, mengapa tidak?" Tapi mereka hanya bertiga. Long Tiantian berkata, "Saudari, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, dan Anda akan tahu. Long Feng dibunuh oleh saudara Lu dengan satu gerakan, dan tidak ada jejak kecerobohan." Meskipun Long Tiantian tidak melihat Lu Yun membunuh Long Feng, dia mendengar Peng Dong memperkenalkannya dengan penuh semangat saat itu. Tapi ketika Long yang ditangani nanti, Long Tiantian melihatnya dengan matanya sendiri. Sama seperti Raja Monster berwajah monyet yang hanyalah sebuah benda yang bisa dihancurkan dengan menjentikkan jari di matanya, bukankah orang-orang ini di sini hanya gratis? Tapi Long Weng tidak menyadarinya sama sekali dan masih berada di ambang bunuh diri. Dia menyeringai sinis, "Tidak, Nak, apakah kamu bercanda? Bukankah begitu? Kamu sangat sombong, kan? Oke, karena kamu ingin mencobanya, maka aku akan mewujudkannya untukmu." Dia berkata kepada seorang tentara di sebelahnya, "Buka semua pintu penjara. Kalian para tahanan, dengarkan, siapapun yang dapat mengambil kepala mereka bertiga, saya akan langsung membebaskan dia dari hukuman dan membiarkan dia keluar dari sini." Sebagian besar narapidana yang terjebak di sini adalah mereka yang telah menjalani hukuman penjara bertahun-tahun. Tidak hanya pekerjaan dan istirahat mereka yang harus dikontrol di sini, mereka juga perlu melakukan pekerjaan fisik yang tiada habisnya setiap hari. Jika mereka melambat sebentar, mereka akan menghadapi pelecehan verbal yang bahkan nenek moyang mereka pun akan dimarahi dengan keras.
Kadang-kadang, mereka dipukuli dengan sangat keras hingga mereka bahkan tidak dapat berbicara. Terlebih lagi, mereka tidak boleh menyentuh apapun yang mencurigakan di sini. Penjaga gerbang ini terkadang makan daging dan minum anggur di depan mereka. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Di bawah kerja fisik yang intens, orang-orang ini mengalami penurunan berat badan dari hari ke hari. Tapi waktu untuk keluar dari sini masih jauh. Jadi mereka juga takut tidak akan pernah bisa keluar. Sekarang ada kesempatan seperti itu, orang-orang ini menjadi gila. Siapa yang tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini? Semua orang menginginkannya. Jadi begitu mereka dilepaskan, orang-orang ini dengan bersemangat berjalan menuju Lu Yun. Awalnya, Long Changgui ingin melawan orang-orang ini, tapi Peng Dong menahannya. Saudara Lu mengambil tindakan, jangan menimbulkan masalah. Lihat saja, orang-orang ini bahkan tidak bisa mendekati kita. Long Changgui hanya gugup, tapi dia tahu betul betapa cakapnya Lu Yun. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Peng Dong, dia segera mengangguk dan berkata, itu benar, kalau begitu kita tidak akan menimbulkan masalah pada saudara Lu. Lu Yun memandangi sekelompok orang dan menghela nafas dan berkata, kamu benar-benar ingin melawanku. Aku tidak memberitahumu bahwa kamu akan mati jika kamu terburu-buru ke sini. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah bertarung denganku untuk keuntungan sekecil itu. Jadi ada manfaatnya. Bagi para narapidana yang terjebak di sini siang dan malam, kebebasan adalah hal yang paling mereka dambakan. Lu Yun ketakutan ketika dia berkata bahwa dia akan sukses. Kebetulan mereka semua merasa mampu mencapai prestasi ini. Saat mereka mendekat ke sini, Long Wen perlahan mundur bersama anak buahnya. Dia juga pernah mendengar bahwa Lu Yun cukup menakutkan. Tapi tidak masalah, dia sekarang punya ide untuk menggunakan tahanannya untuk bertarung dengan baik dengan Lu Yun. Mereka menunggu sampai Lu Yun tidak tahan lagi. Dia merasa orang-orang ini terlalu lemah dan mungkin tidak bisa membunuh Lu Yun, tapi tentaranya bisa. Selain itu, jumlah narapidana di penjara ini terlalu banyak sehingga menambah beban pengelolaannya. Kini, dia hanya menggunakan cara ini untuk mengurangi jumlah narapidana tersebut. Long Wen merasa dia terlalu pintar. Tentu saja, jika para tahanan ini benar-benar bisa membunuh Lu Yun, itu akan lebih baik lagi. Dia juga akan menyelamatkan hilangnya tentara dan jenderal, tidak peduli di level mana, dia pasti akan menjadi pemenang dalam hidup. Namun, jika seseorang benar-benar dapat membunuh Lu Yun, dia tidak akan melepaskan orang-orang yang membunuh Lu Yun dan yang lainnya. Dia hanya akan mengirim orang-orang ini keluar secara pribadi dan mencegat serta membunuh para tahanan di jalan. Membunuh. Sekelompok orang segera bergegas menuju Lu Yun seperti orang gila. Tapi mereka semua menggunakan tangan kosong. Lu Yun dan yang lainnya juga menggunakan tangan kosong. Namun, Lu Yun hanya tersenyum menghina, lalu dengan cepat menyerang, tubuhnya bergerak maju mundur di antara kerumunan seperti kilat. Hanya dalam 1 detik, sebuah area luas runtuh. Dan tanpa kecuali, orang-orang ini semuanya terbunuh dalam 1 pukulan, dan mereka bahkan tidak sempat menangis kesakitan. Dan semua tahanan lainnya tiba-tiba panik. Apa yang mereka pikirkan sebelumnya adalah, mengapa mereka tidak memiliki seseorang yang dapat membunuh anak-anak ini. Setelah membunuh mereka, kamu bisa pergi dari sini meskipun kamu memegang pahanya, bukan? Namun, saat ini, para tahanan tersebut panik saat melihat pemandangan tersebut. Siapa yang bisa membunuh begitu banyak orang dalam 1 detik dan tetap tidak terluka? Memang benar para tahanan ini ingin pergi dari sini, tetapi mereka tidak mempertaruhkan nyawa mereka untuk membuat taruhan ini. Pembunuhan besar-besaran Lu Yun membuat mereka merasa sangat takut. Naik ke sini berarti mati. Tak satu pun dari mereka yang idiot, dan tentu saja tak satu pun dari mereka yang akan melakukan ini. Melihat mereka ketakutan, Lu Yun berkata dengan tenang, ada apa, kalian semua tercengang. Peng Dong juga berkata sambil tersenyum, ayo, lihat masing-masing. Bukankah kamu baru saja ingin keluar dari sini? Hei, jika kamu tidak berani macam-macam denganku, kakak Lu, silakan kembali ke pintu selmu segera. Masuklah ke dalam dan jangan izinkan kami mengundangmu. Ini. Seluruh penonton panik. Dalam sekejap, mereka mulai berlari menuju kandangnya masing-masing. Tidak hanya dia masuk, dia juga mengunci semua pintu selnya sendiri. Karena takut Lu Yun akan berbalik dan pergi ke salah satu sel mereka, lalu membunuh mereka semua. Lu Yun memandang para tahanan dengan riang dan berkata, sudah kubilang sebelumnya dan kamu tidak mendengarkan. Setelah berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Long Wen dan tentaranya. Pada saat ini, Long Wen juga tercengang. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk keluar dengan cepat. Tapi bagaimana dia bisa berharap Lu Yun bisa menyelesaikan pertempuran itu secara instan? Apakah ini masih manusia? Apakah ini hantu? Kuncinya adalah para tahanan ini hanya berteriak kegirangan satu persatu, dan dia yakin itu benar. Pada akhirnya, dialah badutnya. Masing-masing dari mereka tampak seperti pengecut. Mereka jelas tidak berani melawan. Lu Yun tersenyum dan menoleh ke Long Wen, yang wajahnya memerah karena minum, dan berkata, sudah waktunya kita menyelesaikan masalah, kan? Long Wen berteriak dan mendorong anak buahnya dengan keras, meminta mereka untuk melawan Lu Yun. Tapi orang-orang ini tidak bodoh. Mereka tidak berani. Oleh karena itu, ketika Lu Yun berjalan ke arah ini, mereka juga berteriak dan mulai mundur ke kedua sisi. Ketika Lu Yun mendekat, mereka segera menjatuhkan senjatanya ke tanah. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu semua miliknya. Itu semua salahnya.
Mereka tidak ingin memprovokasi si pembunuh Lu Yun sekarang. Jadi mereka semua mengarahkan jari mereka ke pola naga di sampingnya. Long Wen tidak pernah menyangka anak buahnya akan mengkhianatinya satu persatu. Kelopak matanya bergerak-gerak liar, tidak, apa maksudmu? Kalian sekelompok anjing. Aku ingin Tuan Long Zhan membunuh kalian semua, aku ingin membunuh kalian semua. Long Wen meraung seperti orang gila, dan dia sekarang benar-benar dalam keadaan gila. Tentu saja, Lu Yun tidak akan berbelas kasihan kepada orang gila seperti itu. Dia hanya mencibir dan berjalan menuju Long Wen. Ketika mereka tiba di depannya, tepat ketika Long Wen hendak mengatakan sesuatu, Lu Yun telah mencengkeram lehernya, orang lain masih memenuhi syarat untuk berbicara, jadi lupakan saja dan pergilah ke neraka. Yah, jadilah orang yang lebih stabil di kehidupanmu selanjutnya dan berhenti melakukan hal-hal buruk. Klik, setelah Lu Yun selesai berbicara, dia memotong tenggorokannya tanpa ragu-ragu. Setelah membunuh orang ini, Lu Yun memandang tentara lain di penjara, mengendus dan berkata, bisakah kita membawa orang pergi? Para prajurit menelan ludah mereka dan sangat ketakutan hingga mereka bahkan tidak dapat berbicara. Lalu mereka berkata dengan gemetar, bisakah, bisa. Itu benar, Lu Yun sangat puas dengan penampilan mereka dan berkata, sebaiknya kamu patuh. Karena kamu sangat bijaksana, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Buka pintunya. Dia menatap orang-orang itu. Dalam sekejap, orang-orang ini bereaksi dan dengan cepat membuka pintu ke Long Tiantian dan Long Xiaoxiao. Setelah membuka pintu, mereka kehilangan kesombongan mereka sebelumnya dan malah mendukung Long Tiantian dan Long Xiaoxiao dengan hormat. Lolos. Long Xiaoxiao telah disiksa oleh orang-orang ini sebelumnya, tetapi berkat hatinya yang lembut, jika itu adalah Long Tiantian, orang-orang ini akan menjadi jiwa yang mati di bawah pisau. Setelah dimarahi oleh Long Xiaoxiao, orang-orang ini segera mengecilkan leher mereka dan menyingkir. Harapan terbesar mereka sekarang adalah Long Tiantian dan yang lainnya pergi secepat mungkin, jika tidak, dengan Lu Yun, Dewa Wabah, di sini, jiwa mereka akan sangat ketakutan. Lu Yun secara alami tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan dia tidak repot-repot memperhatikan. Bagaimanapun, mereka akan pergi dan menjelaskan sendiri kepada Long Zhan ketika saatnya tiba. Oh, tidak, mungkin orang-orang ini tidak berani mengaku pada Long Zhan sama sekali. Bagaimanapun, mereka telah menyebabkan masalah besar, dan mereka semua mungkin akan melarikan diri saat itu. Lu Yun terlalu malas untuk berdebat dengan mereka saat ini. Dia memimpin orang-orang dan langsung berjalan keluar. Setelah mereka pergi, salah satu tentara berkata kepada pria lainnya dengan gemetar, apakah Anda ingin memberitahu Guru Long Zhan tentang hal ini? Haruskah aku memberitahumu, idiot? Pemimpin regu menamparkan dahi pria itu, Tuan Long Zhan ingin dimintai pertanggungjawaban, bagaimana kami harus menjelaskannya? Apakah Jiang Hu mengisi kepalamu? Tahukah Anda, Tuan Long Zhan, akankah semuanya mati? Aku tahu, aku tahu. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, kalau begitu ayo kita lari. Kalian harus lari, tapi masih banyak tentara di kamp ini, dan mereka belum mengetahuinya. Semuanya, jika kita ingin menghindari pembunuhan, kita harus menyeret semua orang ke bawah, dan orang-orang ini di penjara, juga. Biarkan mereka semua dibebaskan. Ya, aku mengerti. Berpisah, cepat, jangan sampai tinta. Semua orang berulang kali sepakat bahwa mereka harus membiarkan semua orang masuk ke dalam air sekarang. Hanya dengan menarik mereka semua ke dalam air masalah ini dapat diselesaikan. Tidak hanya itu, semua tahanan saat ini juga akan dibebaskan. Semakin banyak orang yang melarikan diri, mereka akan semakin aman. Bahkan kurang dari 1/4 jam setelah Lu Yun dan yang lainnya keluar, mereka mendengar suara kasar datang dari belakang mereka. Long Xiaoxiao terkejut saat melihat pemandangan ini, mengira sesuatu yang besar telah terjadi lagi. Tapi Long Tiantian berkata, jangan takut, saudari, tidak apa-apa. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Lu Yun, saudara Lu, apa yang terjadi? Lu Yun berkata, yah, para penjaga ini cukup pintar. Peng Dong bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara Lu, mengapa kamu berkata begitu? Lu Yun tersenyum dan berkata, jika saya benar, tujuan orang-orang ini adalah untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketika mereka membuat keributan seperti itu, mereka harus menghindari kejaran Long Zhan. Setelah puluhan ribu orang, terutama para tahanan ini, melarikan diri, beritanya akan segera menyebar ke seluruh kota naga. Begitu kota naga berada dalam kekacauan, para prajurit ini dapat melarikan diri ke segala arah. Awalnya, ketika Long Tiantian tidak memikirkan masalah ini, dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar, tetapi sekarang setelah dia mengetahuinya, suasana hatinya tiba-tiba berubah. Tidak, sesuatu akan terjadi. Long Tiantian berbalik dan berjalan kembali. Lu Yun meraihnya, apa yang kamu lakukan? Long Tiantian berkata, para bangsawan klan nagalah yang tidak bermoral, bukan rakyat jelata. Beberapa dari tahanan ini adalah orang-orang yang sangat kejam. Tujuan meminta ayah Long Zhan untuk menyingkirkan Long Zhan adalah untuk mencegah tragedi serupa terjadi kejadian. Sekarang untuk melarikan diri demi hidupku, aku harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hatiku. Aku rela untuk tidak melarikan diri. Apa yang dia katakan mengejutkan Lu Yun. Lu Yun benar-benar tidak menyangka gadis ini begitu kuat. Jadi setelah mendengar ini, dia mengulurkan tangan dan meraih Long Tiantian dan berkata, lupakan, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Setelah berbicara, Lu Yun terbang langsung ke arah penjara.
Segera setelah itu, Lu Yun berhenti di tembok penjara. Saat ini, belum ada seorang pun di dalam atau di luar penjara yang melarikan diri. Tapi mereka semua mengenal Lu Yun sekarang. Jadi Lu Yun berdiri di dinding, dan dalam sekejap kerumunan yang berisik itu terdiam. Lu Yun melirik orang-orang ini dan berkata dengan tenang, apakah aku menyuruhmu melarikan diri darinya? Siapa yang memberimu keberanian dan keberanian untuk melakukan ini? Kata-kata Lu Yun langsung membuat orang-orang ini ketakutan sampai mati. Dia melanjutkan, saya hanya akan menghitung 3 kali dan kembali. Mereka yang harus berjaga akan berjaga dan mereka yang harus dipenjara akan dipenjara. Kecuali beberapa tentara yang mengikuti Long Wen dan tentara yang bertugas di tembok kota malam ini, siapapun yang berani melarikan diri, aku akan memintamu untuk hidup tetapi tidak mati. Juga, orang-orang ini menipu puluhan ribu dari Anda, dan Anda benar-benar mempercayainya. Itu bodoh. Jika Anda melarikan diri, keluarga Anda akan menderita. Apakah Anda ingin melihat keluarga Anda dibantai? Ini, sekelompok orang di bawah saling memandang, tetapi mereka semua tahu bahwa semua yang dikatakan Lu Yun sekarang adalah kenyataan. Siapa di antara mereka yang bersedia mengirim keluarganya ke guilotin? Tidak ada yang mau. Lu Yun masih mengatakan hal yang sama, dan berkata dengan dingin, ambil semuanya kembali sekarang, aku hanya akan memberimu 1 menit, jika tidak kamu akan dibunuh tanpa ampun. Untuk sementara, orang-orang ini tidak punya pilihan selain mundur. Sisanya adalah penjaga gerbang dan beberapa prajurit yang mengikuti pola naga. Lu Yun melanjutkan, penjaga kota, kamu mungkin akan diampuni oleh Dragon Slash, tapi kamu juga dapat memilih untuk melarikan diri, aku tidak peduli. Para pembela kota ragu-ragu sejenak. Meskipun mereka sedikit sedih, mereka segera mundur kembali ke tembok kota. Beberapa orang yang tersisa harus melarikan diri. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak lari, mereka tidak akan punya kesempatan. Bagaimanapun, mereka masih punya 1 malam untuk keluar kota. Tentu saja, waktu mungkin hampir habis, tapi bagaimanapun juga, mereka harus melarikan diri sekarang. Lu Yun langsung melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Lari, lari. Orang-orang ini berteriak, dan dalam sekejap mereka semua lari tanpa jejak. Lu Yun melompat dari dinding dan langsung kembali ke Long Tiantian dan yang lainnya. Pada saat ini, Long Xiaoxiao juga langsung terkejut. Apakah ini kekuatan Lu Yun? Apakah dia benar-benar menakutkan? Awalnya dia skeptis terhadap Lu Yun, tapi kali ini, bagaimana dia berani curiga lagi? Terlalu kuat. Dengan pria seperti itu di sisinya, bukankah keselamatan dirinya dan saudara perempuannya akan terjamin? Long Tiantian juga merasa lega, dan ada sedikit kemerahan dan relaksasi pada ekspresi gugupnya. Dia juga tahu betul bahwa sebenarnya dia sendiri tidak akan mampu membuat orang-orang ini mundur. Bahkan jika dia diberi 2000 Deadpool lagi, akan sulit mengendalikan situasi ini. Tetapi bagi Lu Yun, dia mengalahkan lawannya hanya dengan beberapa kata. Dia bahkan memiliki perasaan aneh pada Lu Yun. Jika memungkinkan, dia bahkan bersedia melayani Lu Yun. Tentu saja, premisnya adalah Lu Yun tidak membencinya. Long Tiantian punya firasat bahwa Lu Yun pasti bisa menghadapi Long Zhan, dan setelah apa yang terjadi kali ini, Long Zhan pasti akan menyerang ayah lamanya. Bahkan jika dia tidak bisa menyingkirkan ayahnya sendiri, dia pasti akan membunuh mereka. Jika dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, itu akan menjadi pencapaian besar ketika saatnya tiba. Setelah itu, dia bisa meminta pamannya untuk memfasilitasi pernikahannya dengan Yunlong. Pria seperti itu begitu kuat sehingga dia bersedia menjadi suami istri dengan Lu Yun dari lubuk hatinya. Tentu saja, dia tidak tahu apakah ini realistis atau tidak, tapi dia bersedia mengambil risiko. Peng Dong bahkan lebih bersemangat saat ini. Dia diam-diam mengacungkan jempol pada Lu Yun dan berpikir dalam hati, luar biasa, sungguh luar biasa. Jika suatu saat dia kembali ke klan Dapeng, dia pasti akan pamer. Lagi pula, dengan bos yang luar biasa, saya akan menyesal jika saya tidak pamer dengan benar. Dia sangat senang. Long Tiantian dan saudara perempuannya memiliki pemikiran yang sama. Apa yang dipikirkan adikku? Bagaimana mungkin dia, seorang adik perempuan, tidak melihatnya? Hanya dengan satu pandangan, dia bisa melihat pikiran Long Tiantian. Tentu saja, bahkan dia punya pemikiran lain tentang Lu Yun. Meski merasa kasihan pada adiknya, ia tetap harus berjuang untuk pria seperti itu. Meski usianya belum tua, pada akhirnya ia akan tumbuh dewasa. Dan Long Changgui juga iri. Dia telah melihat kemampuan Tuan Lu sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tuan Lu bisa begitu kuat sehingga dia dapat mengirim puluhan ribu orang kembali hanya dengan beberapa kata. Long Mengyao pemalu. Wajahnya memerah. Dia juga menyukai Lu Yun, tapi dia merasa dia hanyalah budak naga dan tidak memiliki kualifikasi untuk berinteraksi dengan orang seperti Tuan Lu. Kakak Lu pasti tidak akan jatuh cinta padanya, bukan? Mengapa? Tapi tidak apa-apa jika dia bisa menjadi pelayan kakak Lu. Selama dia bisa menemani kakak Lu, dia rela membiarkannya mati. Aku hanya takut kakak Lu tidak menyukainya karena menjadi budak naga. Lu Yun sama sekali tidak peduli dengan pikiran orang-orang ini. Dia tersenyum dan berkata, hehe, ayo pergi. Dia berbalik dan mengulurkan tangan untuk membelai kepala Wenling bis Linglu. Lu Yun sangat menyukai pria kecil ini. Linglu menggosok tubuhnya dengan keras. Lu Yun tertawa dan langsung memeluknya, anak kecil, aku tidak tahu apakah kamu akan memberiku keberuntungan. Aku harap kamu bisa memberikan keberuntunganmu kepadaku.
Si kecil memiringkan kepalanya dan menatapnya, lalu membenamkan dirinya dalam pelukannya. Nantinya, mereka berencana mencari tempat lain untuk beristirahat. Sekarang Lu Yun harus menenangkan beberapa dari mereka. Dilihat dari situasi saat ini, tidak akan lama lagi Long Zhan menjadi marah. Tentu saja, Lu Yun juga berharap bisa menyelesaikan urusan klan naga secepatnya. Dia bisa merasakan bahwa setiap kali dia bergerak, kutukan pada dirinya akan menyebabkan dia melakukan kekerasan. Meski Lu Yun ingin menekan perasaan ini beberapa kali, perasaan kuat ini tetap membuatnya tidak bisa mengendalikannya. Jika ini terus berlanjut, pikirannya akan menjadi gila. Saat itu, dia, Lu Yun, bukan lagi Lu Yun. Betapa sedihnya Liu Qingcheng dan 7 orang lainnya. Jadi setelah menyelesaikan masalah dengan klan naga, dia harus pergi ke dunia bawah. Begitu kutukan padanya dicabut, dia akan bisa meninggalkan dunia ini. Kakak-kakaknya pasti sangat merindukannya. Suatu hari kemudian, Lu Yun masih tidur nyenyak, tetapi seluruh eselon atas klan naga berada dalam kekacauan. Saat Long Tiantian khawatir, Long Zhan mengambil tindakan. 10 keluarga besar yang dipimpin oleh ayah Long Zhan semuanya ditangkap oleh Long Zhan. Karena ini adalah operasi rahasia, Long Zhan juga takut membunuh mereka secara langsung akan menimbulkan kerusuhan. Dia harus mencari tuduhan yang masuk akal untuk mereka, dan dia juga bisa diberi gelar pemusnahan kerabat demi keadilan. Dengan cara ini, prestisenya di mata masyarakat akan meningkat pesat. Dia akan mengatakan apapun yang dia inginkan saat itu, tapi tidak pantas membunuh orang-orang ini sekarang, jadi semua anggota keluarga termasuk 10 keluarga besar ditangkap saja. Tapi dia tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi, tidak satupun dari mereka. Namun setelah dia melakukan tindakan tersebut, salah satu anak buahnya segera datang untuk melaporkannya. Laporkan ke Master Long Zhan, sesuatu terjadi. Long Zhan memandang bawahannya dan berkata, apa yang terjadi? Katakan padaku. Pria itu berkata, Tuan Long Zhan, Long Xiaoxiao diculik tadi malam. Orang yang menculiknya adalah Lu Yun dan Long Tiantian. Sekarang mereka hilang. Long Zhan baru saja menjatuhkan ayahnya, dan sebelum dia sempat bersukacita karena dia akan mencapai puncak kekuasaan, dia tiba-tiba mendengar berita seperti itu, dan seluruh wajahnya tiba-tiba bergerak-gerak hebat. Dia mengalihkan pandangannya ke bawahannya dengan dingin, apa katamu? Bawahan ini merasakan hawa dingin yang luar biasa datang ke arahnya dengan cepat. Tuan Long Zhan, saya tidak bersalah. Tapi sebelum bawahannya bisa menyelesaikan kata-katanya, tangan Long Zhan sudah berada di dahinya. Dalam sekejap, otaknya meledak dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Setelah berurusan dengannya, Long Zhan kembali menatap orang lain, Lu Yun ini benar-benar merepotkan. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan menyusahkanku lagi dan lagi. Ini membuatku sangat tidak bahagia. Tuan Long Zhan, saya akan mengirim seseorang untuk membunuhnya sekarang. Seseorang berbicara dengan cepat. Long Zhan mencibir dan berkata, bahkan aku sedikit lemah di depannya, kamu. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu coba, itu akan sia-sia. Long Zhan memiliki pandangan yang sangat mendalam tentang aspek ini. Namun ketika anak buahnya mendengar hal ini, mereka langsung menjadi malu. Dia awalnya ingin pamer di depan Long Zhan, tapi tanpa diduga, Long Zhan mengejeknya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Lalu, apa rencana Tuan Long Zhan? Dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya, seolah-olah tebasan naga ini sangat hebat. Karena dia begitu menyombongkan diri sekarang, mengapa dia harus terus berpura-pura sekarang? Hanya karena dia tidak bisa, haha, bukan berarti kalau dia tidak bisa, orang lain juga tidak bisa. Ini omong kosong. Tentu saja, orang ini hanya berani memikirkan hal ini di dalam hatinya, dan sama sekali tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dengan mulutnya. Dia tahu betul bahwa jika dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan saat ini, Long Zhan akan langsung membuatnya menghilang dari dunia ini. Dia cukup familiar dengan metode Dragon Slash. Demi kekuasaan, bajingan ini bahkan bisa memenjarakan ayahnya sendiri. Terlebih lagi, dia hanya seorang bawahan. Pikiran Long Zhan tidak tertuju padanya saat ini, jadi dia secara alami tidak mengamati perubahan halus dalam ekspresinya. Tapi saat ini, Long Zhan berkata dengan wajah muram, ada orang lain yang mungkin bisa membantu kita. Formasi Huantiannya akan gagal bahkan jika para dewa datang. Namun, saya tidak tahu seberapa ambisius orang ini. Jika saya pergi, dia mungkin tidak menerima saya. Long Zhan merasa sedikit bersalah terhadap orang itu. Mata anak buahnya berputar-putar, memikirkan orang yang dibicarakannya. Sepertinya belum pernah ada orang seperti itu di sekitar Long Zhan. Ada juga yang disebut formasi Huantian, yang belum pernah dia dengar. Tuan Long Zhan, apakah orang yang Anda bicarakan dari kuil Shenzong? Tidak, Long Zhan menggelengkan kepalanya, dia bukan dari kuil Shenzong, dia hanya seorang pertapa. Pengasingan, ketika dia menyebutkan budidaya pertapa, sudut mulut pria itu bergerak-gerak lagi. Dia awalnya memandang rendah orang-orang desa ini. Kemampuan hebat apa yang dimiliki orang-orang yang tidak terlatih? Jelas tidak. Dia sudah melihat ini dari pria Long Xiang. Brengsek. Long Xiang sialan itu bahkan mempermalukan dirinya sendiri. Hasilnya, dia berpikir bahwa Long Xiang dapat melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia dan membuat hantu dan dewa menangis. Tapi hasilnya sangat lucu. Dia tidak hanya mati di tangan Lu Yun, bahkan pedang 9 naga miliknya pun menjadi milik Lu Yun. Orang-orang desa ini semuanya sombong,
Tetapi tidak satu pun dari mereka yang memiliki kemampuan nyata. Bukankah ini hanya lelucon? Memang bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak, namun masih ada sebagian orang yang tidak percaya dengan kejahatan ini. Terutama Long Zhan, pada saat seperti itu, dia masih percaya pada apa yang disebut sebagai pertapa. Hehe, tampaknya Long Zhan juga sangat percaya tahayul. Tapi karena Long Zhan ingin menderita, biarkan dia menderita. Bagaimanapun, Long Zhan sendirilah yang terluka, dan bukan orang lain. Orang ini bahkan sangat menantikan untuk melihat lelucon Dragon Slash. Lagi pula, Long Zhan biasanya menekan mereka. Jika mereka melakukan kesalahan, Long Zhan tidak akan memaafkan. Tapi sekarang, Lu Yun ini hanyalah musuh bebuyutannya, yang membuatnya pusing. Tentu saja, pikirannya masih berputar-putar di dalam hatinya, dan dia benar-benar tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tentang ini. Kalau tidak, Long Zhan akan marah sekarang dan mengenai moncong senjatanya, tapi itu tidak ada artinya.